Halo, perkenalkan nama saya Linus Efrianus Amadkian, NIM 20120116. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah satu blok program yang diberi nama tertentu, bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi-fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dengan nilai baik dan fungsi tanpa nilai baik. Fungsi dengan tanpa nilai baik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum menggunakan seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return untuk diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Ya, kita buka aplikasi terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal. Ini kita ketik saja node. Kita lanjutkan dengan function kali kurung a b itu kurung lalu c sama dengan a kali b, a dikali b, titik koma, kita enter, lalu return c, titik koma, enter, titik koma, lalu kita enter. Sudah terlihat. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama bintang. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Contohnya lagi, ini kita hapus terlebih dahulu. Di sana kita taruhnya node enter function enter. Sorry ulang. Node function kali buka kurung a titik kurung return a kali b Untuk fungsi tanpa nilai baik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu
dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode berikutnya. Layar ini sudah yang tadi, kita contohkan lagi. Terus ini buat terminal baru, ketikkan node enter function cetak pura-pura n sama dengan sama dengan 0 titik koma is kurang dari ini dari tutup kurung kurang enter. Oh sorry, kita lupa tanda efektifnya, ulangi. Function cetak plus koma n for kurung ya sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari n titik koma i plus titik kurang lagi. Kalian sudah. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar dari layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bertanggul tak memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan. Kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat perlu menyertakan nilai untuk parameter. Jika ada untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menyambung nampun akhirnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kita dapat menggunakan kode seperti pada layar. Ya, kita buat baru memanggil fungsinya, kita baru kita ketik node enter function kali kurung enter A kali B kali B enter memanggil fungsi
isi enter ya. Hasil sama dengan kali buka kurung 20 10 titik koma, kita enter, sama hasilnya sama dengan 200 ya. Pada contoh di layar 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan kita lihat dan akan untuk parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, kalian lihat 20 akan memaksimalkan 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebaliknya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Diperhatikan di layar nama ya, kita kasih filenya, kita kasih saja, kita buat file baru, kita kasih nama filenya .js, enter, selanjutnya kita close terlebih dahulu, kita buat scriptnya, kita ketik var headline ada query nilai buka kurung enter, question kali buka kurung koma b titik koma enter, sorry ini gua kita enter, return A dikali B titik koma enter, var A sama dengan var C buka kurung readline question buka kurung masukkan nilai A, titik 2 titik komentar ini semuanya buka kurung ini question buka kurung masukkan nilai B, enter, rupanya memanggil fungsi dan menampung hasilnya, ke variabel C, enter, C sama dengan kali
kurung A, B. Ini enter console data kurung ini Instagram programmer namanya B sama dengan C titik koma. Coba kita simpan lalu kita jalankan. Kemudian filenya fungsi 1.cs, masukkan nilai A nya kita yang 1.2, ke nilai B nya 4 titik ya, sini 1,25 dikali 4 sama dengan 5 ya hasilnya. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan seperti berikut. Ya, kita ubah lagi file ini, kita ubah menjadi ini, kita ganti turun tetap ini. Pada bagian ini kita ganti saja, tambahkan slash pada bagian ini. Tambahkan tanda itu aja, kita simpan, coba kita jalankan. Fungsi 1 nilai A nya 2 B 3 enter. Aduh, kesalahannya sabar, lihat is RC. Oh iya, kita lupa ganti bagian sini. Akhir ini kita harus lihat indeks sama indeks. Kali ini misalnya kita di S kali buka kurung A, B ya. Ini kita simpan, Ctrl S, baru coba kita jalankan lagi. Oke, fungsi masukkan nilai ya, 2 dikali 3 sama dengan 6 dan hasilnya sudah terlihat. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai paling pemanggilannya, fungsi tata nilai balik tidak penuh ditampung ke dalam variabel. Yang berikutnya, parameter fungsi. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih parameter adalah variabel akan memiliki satu parameter atau lebih parameter adalah variabel penampungan nilai yang
nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses, dan di dalam badan fungsi parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis. Artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat diubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi parameter, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi parameter aktual. String juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar ya. Kita buat aplikasinya terlebih dahulu. Kita close. Terminal baru. Kita ketik. Kita isi ke atas linknya. Node ini mendefinisikan fungsi. Fungsi namanya function kalau kemarin tutup turun A B enter kurung enter memanggil fungsi untuk var x sama dengan 10, y sama dengan 20. Tab var hasil sama kali 20 x Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, K dan B disebut parameter formal, sedangkan equal ya itu disebut parameter aktual. Ya. Berikutnya, melewatkan parameter ke dalam fungsi. Melewatkan parameter ke dalam fungsi dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number string dan bolehan secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi penggunaan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanik pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual, parameter formal, dan demikian perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan nilai parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Kita buat file baru ya. File baru. Ini kita kasih close terlebih dahulu, lalu buat file baru, kasih nama pass by value.
by the chess. Sinamai enter, lalu enter, kita buat scriptnya. Still tukar kurung enter, sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Itu var x sama dengan 100, ini sama dengan 200, 200. Menampilkan nilai x dan y. X dan sebelum ditukar sebelum ditukar oke. Ini sama x tambah y 2 y mengambil fungsi tukar. Fungsi tukar enter, tukar equal x y menampilkan nilai x dan y ditukar enter, show setelah ditukar ya, kita ketik
kita simpan dan coba kita jalankan. Kemudian ya, dan hasilnya sudah dilihat sendiri. Sebelum ditukar X sama dengan 100, Y sama dengan 200. Nah, setelah ditukar X sama dengan 100, Y sama dengan 200 ya. Ini sudah dilihat. Tampak pada hal di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada adat byte atau di dalam murni tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y. Di luar fungsi, hal ini disebabkan karena A, B, dan C merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori. Berbeda dengan demikian, nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X, tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya, berikut kita akan membahas tentang pass by reference. Reference. Seperti yang telah disebutkan sebelum bahwa kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunannya JavaScript secara otomatis akan menerapkan pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal pada pass by reference. Parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Ya, kita buat program baru. Ini kita sudah simpan kita prosesnya. Kasih nama reference. Enter. Selanjutnya kita membuat scriptnya. Kita ketik kemudian save ini kita kurang terus kita tutup selanjutnya membuat objek mendefinisikan
definition properties TX pada objek yang telah dibuat. Telah dibuat. X berikan nilai objek sebelum dinaikkan. Yang tetap lanjut untuk kita simpan lalu coba kita jalankan ya. Nanti referensi ini oh sorry, ini saya harus titik koma ya untuk S itu jalan ulang. Pada bagian Ctrl X dan coba kita jalankan. Dan sudah berhasil ya, tarik salin balik, dan hasilnya sebelum dinaikkan nilainya objeknya sama dengan 10, setelah dinaikkan nilainya objek sama dengan 11. Pada contoh kode di layar ini, objek atau obj dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek
Yang sama dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi X. Perlu bahan nilai tersebut jika dapat dilihat dari luar fungsi melalui dua nama, yaitu objek dan A. Yang berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada XCMA script. Perhatikan contoh di layar ya. Kita buat baru, ini kita close. Terminal geser sedikit, kemudian kita enter function cetak, buka kurung 10 konsolidat karena ketik lagi cetak enter dan hasilnya 10. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Buat contohnya lagi, ini kita cluster dengan baru saja. Sorry, tadi harusnya sama saja, ulang saja. Kemudian cetak pas dengan 10 konsol soalnya tadi kita lanjutkan saja ya, tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Kita ketik lagi cetak dan hasilnya ya 555. Pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter opsional, dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Lanjutkan lagi. Function cetak, function cetak, buka kurung S, sama dengan 3 kurung awal enter for
sama dengan koma I kurang dari I kurang dari N, I koma I plus kurang berawal enter konsolog untuk berkas kurang enter nama kurang berawal enter kurang berawal enter. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional seperti contoh yang ditunjukkan pada layar berikutnya. Kita buat lagi, kita buat terminal baru, ketikkan mode Christian cetak ubah huruf S, N sama dengan 3 lain lain sama dengan turun menggunakan proses ST Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Perhatikan contoh berikutnya. Kita buat file baru. Ini kita close. Kasih nama parameter optional, saya optional enter, kita kasih scriptnya cetak pemrograman
JavaScript strip false. Kita simpan, coba kita jalankan. Di nama filenya optional satu dan muncul hasilnya. Ini manggil fungsi dengan satu parameter JavaScript, memanggil fungsi dengan dua parameter ini. Hasilnya selanjutnya itu tentang variabel length argumen dalam JavaScript. Variabel length argumen dalam JavaScript, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter, fungsi sebagai contoh parameter kode pemrograman di layar. Kita buat file barunya. Ini kemudian kita close terlebih dahulu. Kita kasih nama parameter array. Parameter satu. Enter. Kita ketik saja scriptnya. Tanda seru tipe off array lagi parameter array
Kita simpan dan coba kita jalankan. Ini untuk parameter satu, jalankan, dan hasilnya ini ya, sama dengan 30, 10 sama dengan hasilnya 1, dan hasilnya sudah terlihat. Ini selanjutnya pada contoh ajar fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan orang dengan jumlah elemen berbeda sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan respirometer. Respirometer adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik tiga kali. Dengan respirometer, kode di layar dapat ditulis dengan berikut kode tree. Kita buat file baru ya. Kita lanjutkan saja. Ini kita ubah saja pada bagian ininya. Dan pada bagian ini sum ini kita tambah titik 3 di sini, 23. Nah, titik 3 par total. Yang ini kita copy terlebih dahulu. Yang di bagian ini biar ini kita hapus, kita ketik baru instead instruction enter total sama return total. Kita pastikan yang tadi awal kita buat ini tambah
pengurangan ya. Baik, coba kita simpan dan kita jalankan. Ya. Sini di salah. Oh sabar, ini kalau ada kesalahan ya, sabar, kita kesalahan pada bagian sini. Ini kita ganti memanggil fungsi dengan terus tiga argumen sudah nasional selanjutnya tanda kurung kita hapus, ini diganti nama fungsi dan memanggil 4 elemen. Ini langsung ini kita hapus tanda kurung ini, coba hapus, ini kita hapus. Ini kita simpan dan kita coba jalankan ulang. Sudah benar. Kemudian dan hasilnya sudah benar ya. Tadi kita lupa ganti pada bagian ini, harus dipanggil dengan tanda kurung, biasanya harus kita hapus juga ya. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku yang tadi ya, saya lupa ganti pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen. Berikutnya fungsi tanpa penama. Fungsi tanpa dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi ini sering disebut animals function. Selanjutnya fungsi tersebut dapat diperlakukan secara nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lainnya. Perhatikan contoh kode di layar ya. Kita buat ini baru, kita hapus. Kita sudah simpan, terus saja terminal baru ya. Oke, terminal baru. Kita ketikkan kemudian enter, tik var tambah sambungan yang itu
pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Ya, kita buat lagi. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar dan ia tanpa kata kunci function seperti berikut ini. Carikan juga var tambah sama dengan kemudian Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal ERPL. Hasilnya adalah tambah dan hasilnya sama dengan 19. Berikut ini contoh lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Ya, kita buat file baru. Ini kita close terlebih dahulu. Kita buat file baru dengan nama Enter, kita ketik stringnya var masukkan nilai
hasil kita simpan, coba kita jalankan. Masukkan nilai A, masukkan di sini, masukkan di sini ya, dan hasilnya 19 ya. Sudah. Selanjutnya fungsi callback. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi, dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan diketahui sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh pada layar ya. Kita buka base-nya, kita buat file baru lagi. Kita kasih nama callback. Yes. Enter. Var lagi var
kemudian jadi kurung-kurungnya kita simpan. Kita simpan, coba kita jalankan. Kita simpan, coba kita jalankan bisa. Ya sudah, masukkan nilai A nya, masukkan 10, nilai B nya masukkan 8, dan hasilnya sudah dilihat sendiri pada layar. Pada contoh di layar ini, fungsi hitungan dan fungsi yang memiliki parameter byte type fungsi pada saat pemanggilan fungsi hitung kita dapat menjadikan fungsi tambah kurang, kali dan bagi sebagai argumen. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah kurang, kali dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar node. Ya, ini sudah. Lagi kita ini dia ubah. Kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, nah ini Ctrl C, ini terlebih dahulu kita buat baru show selanjutnya kita pastikan yang tadi kita buat yang pertama, tinggal kita ganti yang ini password, yang masukkan nilai password, terus itu sama dengan
itu itu tambah itu 32 A unsur 27 itu A tambah B ini juga sama silahkan tambah Q itu turun simpan, coba kita jalankan. Masukkan nilai A nya 10, nilai B nya 8.
Hasilnya sudah dilihat. 10 tambah 8 sama 12, 10 kurang 8 sama dengan 2, 10 dikali 8 sama dengan 80, 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Berikutnya, membuat fungsi di dalam fungsi lain. Membuat fungsi di dalam fungsi lain JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi bidang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain. Sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh pemrograman berikutnya. Ini sudah kita simpan, kita close saja, lalu kita kasih nama fungsi lokal .js, enter. Buat scriptnya sorry. Selanjutnya kita enter, kita ketik lagi var c sama dengan enter, kita simpan. Coba kita jalankan. Node fungsi lokal .js masih kesalahan. Coba sama. Coba kita lihat baik-baik kesalahannya. Ini terdapat di sini, kita hapus, kita simpan dan coba kita jalankan. Node simpan fungsi enter. Masukkan alasnya, masukkan tingginya 4, enter. Sisi miringnya sama dengan 5. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.